Pantai utara Kabupaten Indramayu sejak masa kolonial sudah terkenal memiliki bermacam-macam adat dan tradisi. Adat dan tradisi leluhur itu sebagian masih banyak yang dilestarikan. Di antaranya tradisi sedekah laut atau biasa dikenal dengan nadran atau nadranan. Sejumlah muara yang bertebaran di sepanjang 114 km garis pantai Indramayu hingga hari ini masih melestarikan tradisi nadran, baik secara kontinu tiap tahun maupun tiap 2 tahunan. Biaya yang dikeluarkan mempertahankan tradisi kuno ini bervariatif, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Begitu juga perputaran uang dari arena nadran. Di beberapa desa bahkan ada yang menyentuh jumlah hingga miliaran rupiah. Hal ini tentu saja maklum jika terjadi perputaran uang sebesar itu. Pasalnya, arena nadran selalu diserbu ratusan pedagang aneka produk. Selain itu, pengunjung yang hadir bukan hanya sebatas penduduk nelayan desa setempat, melainkan banyak diantaranya yang sengaja datang dari luar kecamatan, bahkan dari luar kabupaten. Mereka tertarik datang ke area nadran. Tujuannya pun berbeda-beda, mulai sekedar refreshing, mencari produk dagangan, upaya mencari pacar, dan sebagian lagi hanya sekedar untuk mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan nadran. Banyak versi yang melatar belakangi tradisi nadran yang berhasil dihimpun dari sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dikatakan Haji Suryana SE, tokoh masyarakat Kelurahan Pauman Indramayu yang sekaligus Sekretaris Koperasi Perikanan Laut KPL Mina Sumitra, menuturkan bahwa tradisi nadran di kalangan nelayan Karangsong sudah berlangsung secara turun-temurun. Di kalangan nelayan Karangsong, pelaksanaan nadran terbagi menjadi 2, yakni nadran rajungan dan nadran besar. Sebuah sumber menyebutkan, adapun nama nadran sendiri berasal dari kata bahasa Arab nador atau janji, atau disebut juga haul, yakni janji para nelayan untuk menggelar pesta laut manakala mereka memperoleh hasil tangkapan ikan melimpah ruah. Tradisi nadran dalam tiap dekadenya terus berubah, kecuali yang tidak berubah adalah melarung kepala kerbau ke tengah laut, dan ini sebagai puncak acara tradisi tersebut. Di balik acara tersebut ada sebuah pengalaman yang bisa dibilang berbau mistis yang terjadi saat berlangsungnya pesta nadran, tepatnya di Muara Karangsong, Indramayu. Pengalaman sangat mencekam itu dialami Tino yang saat itu berusia 26 tahun, warga Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu. Pemuda lajang tamatan SMK jurusan multimedia itu menuturkannya secara panjang lebar dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Dan kisah ini pernah ditulis oleh Hendy Koswara pada majalah Tabir 2014 silam. Peristiwa ini terjadi di tahun 2013 silam. Saat itu Koperasi Perikanan Laut atau KPL Mina Sumitra menggelar nadran besar, di mana pelaksanaan pesta laut kali ini digelar selama 1 pekan penuh. Selain lebih lama dari nadran nelayan rajungan, dari segi hiburan pun jauh lebih komplit. Sejak dibuka hingga puncak acara ditandai pelepasan kepala kerbau ke tengah laut di sepanjang lembah Sungai Song hingga ke muara yang dijadikan tempat pelelangan ikan atau TPI, dipenuhi panggung-panggung
dan pada malam hari digelar aneka pentas hiburan. Sudah bukan rahasia lagi, pentas dangdut laksana lampu penerang di tengah gelapnya malam. Dan laron-laron pun menyerbu. Buktinya, panggung dangdut organ tunggal di seberang halaman kantor KPL Mina Sumitra penuh jejal penonton. Tino dan teman-teman sebayanya sejak dari rumah sudah membayangkan goyang erotis artis dangdut di atas pentas, sehingga langkah mereka begitu mantap tertuju ke panggung dangdut organ tunggal. Ternyata di sisi kiri kanan panggung, di depan panggung, bahkan di atas panggung sudah dijejali penonton, dan sebagian besar dalam keadaan sakau minuman keras. Saat berusaha menyeruak rapatnya penonton, cuping hidung terasa bebal akibat bau alkohol dari mulut ratusan pemuda yang tengah happy berjoget. Tino terus menyeruak menuju ke sisi kanan panggung, sebab di sana terlihat banyak gadis dan wanita parubaya. Biasanya melalui pendekatan semacam itu, Tino tak pernah gagal mencari teman nonton. Namun kali ini, entah kenapa, kali ini puluhan gadis yang sedang diincar lebih fokus menyimak lagu Alamat Palsu milik Ayu Ting Ting yang sangat tenar pada saat itu. Kian malam, udara di sekitar tanggul Sungai Song semakin mencucuk tulang. Ditambah kian kencangnya angin laut yang bersiur dari muara menyapu ribuan penonton dangdut. Akibatnya, Tino tertahan kebelet buang hajat kecil. Tanpa memberitahukan teman-temannya, secara diam-diam Tino menyeruak padatnya penonton untuk mencari area sepi buat buang air kecil. Maka dipilihlah bangunan bilik kosong di bawah pohon angsana. Usai buang hajat kecil dan mencuci kejantanannya menggunakan sisa air mineral kemasan, Tino bermaksud kembali ke sisi panggung. Ia pikir, siapa tahu ada gadis di sana dan dapat diajak kenalan.